Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Dian Ramdhani. NIM belakang saya 66. Saya dari kelas 2 Pak IB. Di sini saya akan membahas sebuah artikel pembahasan mengenai materi yang berjudul Jenderal Ayub Han dan Pemerintahan Militer di Pakistan. Pakistan ini setelah merdeka dari Inggris pada tahun 1947 bersama India menghadapi dilema besar dalam bentuk sistem pemerintahannya. India mantap dengan demokrasi parlementer, tapi Pakistan justru mengalami ketidakstabilannya yang berujung pada intervensi militer. Salah satunya di sini ada tokoh penting dalam perubahan arah politik ini. Ia melakukan kudeta damai pada tahun 1958 dan menjadi presiden militer pertama di Pakistan. Nah, awalnya Ayub Han ini disambut dengan harapan. Ia memperkenalkan kebijakan-kebijakan modernisasi seperti revolusi hijau dan industrialisasi yang cukup sukses secara ekonomi. Tapi ternyata sistem yang ia bangun itu tidak sepenuhnya demokratis. Ia memperkenalkan sistem demokrasi besar yang terlihat demokratis di permukaan, tapi nyatanya justru mempersempit ruang partisipasi rakyat dan memperkuat kekuasaan militer. Nah, jadi teman-teman kalau dengar kata kudeta damai, kira-kira gimana ya rasanya? Damai tapi tetap kudeta. Nah, disinilah menariknya. Ayub Han itu naik tanpa pertumbuhan darah, tapi efeknya justru membatasi demokrasi. Oke, kita di sini mau lanjut membahas tentang latar belakang sosial politik di Pakistan. Jadi sejak awal berdiri, Pakistan itu belum memiliki sistem pemerintahan yang kuat dan stabil. Dan pemerintahan sipil ini dianggap lemah, penuh dengan konflik internal, dan sering gagal menyelesaikan masalah ekonomi maupun sosial. Tapi di dalam situasi seperti ini, militer dianggap sebagai penyelamat karena lebih disiplin, mempunyai rasa solidaritas yang tinggi dan tegas. Nah, Ayub Han sebagai jenderal sangat berpengaruh saat itu. Beliau memanfaatkan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Menurut para ahli seperti Harold Crouch dan Amos Parliameter, intervensi militer di Pakistan tidak hanya karena ambisi kekuasaan, tapi juga akibat tekanan kondisi sosial politik yang carut-marut. Nah, partai politik ini lemah. Rakyatnya seperti di Kashmir ikut memperkeruh suasana. Oke, menurut kalian pemimpin negara Islam itu harus pakai pendekatan Islam juga nggak sih? Ternyata Ayub Han ini justru lebih memilih pendekatan sekuler demi fokus ke modernisasi dan pembangunan. Nah, ini yang menarik di beliau itu, Ayub Han tidak menolak Islam sebagai identitas nasional, tetapi ia justru lebih memilih pendekatan sekuler dalam kebijakan negara. Dan ia ingin Pakistan itu lebih maju secara ekonomi dan modern, tanpa harus terlalu bergantung pada tafsir keagamaan konservatif. Oke, menurut kalian pemimpin negara Islam itu harus pakai pendekatan Islam juga nggak sih? Ternyata Ayub Han ini justru lebih memilih pendekatan sekuler demi fokus ke modernisasi dan pembangunan. Oke, pembahasan selanjutnya pada poin yang keempat itu ada materi kudeta militer pada tahun 1958 dan legitimasi kekuasaan. Jadi kudeta yang dilakukan oleh Ayub Han ini berlandaskan alasan penyelamatan negara dari kekacauan. Ia mencabut konstitusi pada tahun 1956 dan mengganti tatanan hukum negara.
Untuk menguatkan legitimasi ini, ia mendirikan Dewan Ideologi Islam dan Lembaga Penelitian Islam sebagai bentuk kompromi simbolik terhadap kelompok Islamis. Namun pemerintahan militer yang dibentuknya itu sangat sentralistik. Semua keputusan itu dipegang oleh presiden. Partai politik dilarang dan media dikendalikan ketat. Demokrasi ini hanya ada di dalam nama, bukan di dalam praktik. Kalau kalian jadi rakyat biasa waktu itu, kira-kira berani nggak sih ngasih kritik ke pemerintahan? Kayaknya sulit banget ya, karena kritik ini bisa dianggap ancaman dan langsung dibungkam, istilahnya seperti itu. Oke, pada poin yang kelima, di sini saya akan membahas kebijakan ekonomi dan pembangunan. Jadi di bidang ekonomi ini Ayub Han itu cukup progresif. Ia menciptakan sistem rencana 5 tahun, menggenjot industrialisasi dan meluncurkan revolusi hijau di sektor pertanian. Hasilnya, ekonomi di Pakistan itu sangat tumbuh pesat dan sempat jadi model negara berkembang. Tapi semua itu tidak merata. Tuan tanah dan elit kota besar di Pakistan Barat itu sangat menikmati hasilnya. Sementara yang di Pakistan Timur, yang sekarang di Bangladesh ini justru makin tertinggal karena ketimpangan sosial makin besar dan rakyatnya mulai merasa tidak dilibatkan dalam pembangunan nasional. Ekonominya naik tapi rakyatnya tetap marah, kira-kira kenapa ya? Karena pertumbuhan tanpa keadilan cuma bikin yang kaya makin kaya, yang miskin tetap tertindas. Begitu kurang lebihnya. Nah, materi yang keenam, protes dari akhir pemerintahan Ayub Han. Jadi menjelang akhir pada tahun 1960-an, krisis ekonomi dan ketimpangan wilayah ini makin parah. Jadi mahasiswa, buruh, dan oposisi politik mulai turun ke jalan. Demonstrasi terjadi hampir di seluruh kota besar. Seperti di Pakistan Timur, tuntutan kemerdekaan ini mulai muncul karena merasa terabaikan oleh pusat. Dan tekanan makin besar hingga akhirnya Ayub Han ini mundur pada tahun 1969 dan menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Yahya Han. Kejatuhan Ayub Han ini menjadi bukti bahwa pemerintahan otoriter tanpa demokrasi dan keadilan sosial tidak bisa bertahan lama. Apa yang bikin rakyat akhirnya benar-benar bangkit melawan? Bukan cuma karena lapar atau miskin ya, tapi karena mereka merasa tidak punya suara dan tidak dihargai. Kita masuk materi yang terakhir, yaitu kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kisah Ayub Han ini menjadi pelajaran penting untuk kita, dan modernisasi serta pembangunan memang penting, tapi tidak cukup tanpa partisipasi rakyat. Demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi juga soal mendengar, melibatkan, dan menghormati semua suara rakyat. Dan Ayub Han ini sayang sekali beliau gagal menjaga keseimbangan ini. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sejarah ini? Bahwa kekuasaan tanpa legitimasi dari keadilan pada akhirnya akan runtuh. Dan demokrasi serta kepercayaan rakyat adalah fondasi yang tidak boleh diabaikan. Sekian penjelasan dari saya terkait materi yang tadi saya bahas. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih Bapak dosen. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.